Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Karina Renti dari semester 2C. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ketiga minggu ini telah membahas mengenai tindak pidana atau strafbare feit atau delik. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Lihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Lalu terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana. Ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ada 6, yaitu 1. Perbuatan atau kelakuan. 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. 3. Unsur melawan hukum. 4. Unsur lain yang menentukan sifat TP. 5. Unsur yang memberatkan. 6. Unsur tambahan yang menentukan TP. Unsur subjektif ada 6 juga, yaitu kesenjangan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau forenemen, dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut atau fresh. Punya pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau Bestandelen van het delik, meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik. Elementen van delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk TP umum, manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Sekian review materi hukum pidana pertemuan ketiga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.